Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi amarana bi talabil ilmi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah wa bil ma'na wallahu a'lam bimurad. Wa qala nabiyyuna Muhammadun al-jama'atu rahmah wal firqatu azabah. Hadratul mukarram wal mu'azzam, segenap para jamaah DKM Masjid Miftahul Jannah yang saya hormati dan saya banggakan, wabil khusus kasepuhan kita Bapak Ustadz Safarun, Bapak Ustadz Sohirun, dan semuanya yang merasa sepuh. Terkhusus Sohibul Bait Bapak Hamdan sekeluarga yang saya hormati dan Allah muliakan, dan semua para jamaah RT 01. Bener nih 01 ya? Ada PRT-nya ada? Yang mewakili aja ya, Pak RT Erik. Amin. Ya. Apa-apa lah, masa jadi RT gak mau. Yang saya hormati semuanya bapak-bapak allazi lam yuzkar ismuhum, yang tidak disebutkan satu persatunya namun tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya. Mudah-mudahan semuanya dapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur, yang mana alhamdulillah di malam ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk beramal dan beribadah kepada Allah. Tujuannya cuma satu, yaitu mendapat ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tidak terhitung yang dirasakan oleh kita, walaupun anggapan kita nikmat itu sedikit, padahal banyak nikmat, tidak terhitung. Bahkan nikmat yang Allah berikan kepada kita di saat ini tidak terhitung hingganya, saking banyaknya.
Dulu ada seorang waliullah yang hidup sendiri di tengah gunung, di atas gunung. Itu dia hidupnya kurang lebih 500 tahun. 500 tahun, Pak. Zaman dulu kan awet-awet, memang zaman sekarang. Iya, 50 udah Masya Allah tulangnya udah sakit pinggang, sakit ini ya. Kram, iya. Itu. Soalnya kan sekarang makanan juga yang empuk-empuk. Kalau dulu kan makanannya keras-keras. Ya batu gitu ya. Keras ya. Kebanyakan mungkin makanan buah-buahan ya. Jadi asli gitu. Kalau pengen awet muda gampang sebenarnya. Jangan makan yang ada dunia ini. Makan apa? Tuh bingung. Yang makan makanan surga. Insya Allah awet muda. Nanti kita di surga makanya nggak ada yang tua. Makanannya itu. Makanannya dari surga. Kalau makanannya dari surga, insya Allah nggak bakalan tua. Ada waliullah yang umurnya 500 tahun. Dia ibadah selama 500 tahun. Sudah gitu dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas di yaumil hisab, dia berkata, "Ya Allah, masukkan aku ke dalam surgamu atas amalku." Tuh. Ini sombong banget ya. Sombong banget nih wali. Masukkan aku ke surgamu atas amalku. Lalu kata Allah, "Oke, aku akan masukkan kau ke surgaku atas amalmu. Tapi kita timbang dulu dah." Ditimbang dulu, jangan ngerepek ya. Maaf Pak Gobri ya. Lalu di yaumil mizan itu ditimbang amal ibadah 500 tahun dengan kenikmatan sedikit yang Allah berikan kepada waliullah itu ditimbang sedikit nikmat mata, baru nikmat mata nih ditimbang amal 500 tahun dia ibadah ditimbang dengan kenikmatan mata bisa melihat atau bisa mengedip. Nikmat nggak bisa ngedip. Nikmat Pak, coba kita melotot aja begini. Hah? Kayak ikan kan nggak bisa ngedip ya? Enggak, melotot aja kan ikan. Iya. Nikmat bisa ngedip itu nikmat. Bahkan kalau ada cewek cantik kita di kedip-kedip tuh. Iya nikmat. Saking nikmatnya kita lihat cewek cantik yang demplan, saking matanya langsung berkedip-kedip. Nah, itu dia. Bedanya itu. Tapi kalau lihat rok mini itu melotot. Iya nikmat juga. Tuh. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu Lipo kan gantungin rok mini kan. Rok mininya tuh. Iya. Lalu Allah timbang amal ibadah 500 tahun wali tadi dengan kenikmatan sedikit yang Allah berikan di matanya, itu beratan nikmat Allah. Bayangin coba. Amal 500 tahun berkat dia bisa beribadah selama 500 tahun kepada Allah, berkat kenikmatan yang Allah berikan sedikit di dalam matanya. Coba kalau Allah nggak berikan nikmatnya dip aja atau merem atau melek, nggak bisa ngedip nih, bisa nggak beramal selama 500 tahun? Nggak bisa sempurna. Makanya nikmat ini sangat luas, sangat luar biasa kepada kita. Kita tinggal mensyukurinya aja. Ya Allah, syukur diberikan nikmat melihat, ya bisa memandang, bisa membedakan yang cantik dan yang jelek tuh, bisa membedakan antara hitam dan putih, itu nikmat. Coba kita nggak bisa membedakan antara cantik dan jelek, bingung Pak, salah sasaran takutnya. Iya, bahaya, iya, bahaya kebelit jok gitu ya. Kebelit jok. Nikmat banget. Ya kita tinggal muhasabah, meresapi diri, ya Allah nikmat banget hidup ini. Kalau benar-benar kita mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Cuman kadang-kadang diri kita ini yang Allah berikan kepada kita yang sangat luar biasa ini yang kita rasakan,
yang disebut nikmat itu harta aja kita. Ya Allah, kau nggak adil banget, aku nggak bisa kerja. Orang lain mah mobilnya banyak, rumahnya mewah, istrinya cantik-cantik lebih dari satu. Kita begitu aja ya, cemburuan gitu maksudnya. Cemburuan gitu ya. Padahal kalau urusan dunia melihat ke bawah. Makanya kata Nabi, wa nazuruhu dunahu fid dunya. Pandanglah dalam urusan dunia ke bawah. Tuh. Alhamdulillah ya Allah, aku diberikan pajero. Tuh. Orang lain mah seninya. Tuh. Yang seninya alhamdulillah ya Allah, kau memberikan seninya. Orang lain mah odong-odong. Tuh. Ya Allah, yang punya odong-odong alhamdulillah, orang lain mah motor. Kan kehujanan motor. Yang punya motor alhamdulillah, orang lain punya sepeda. Yang punya sepeda alhamdulillah, orang lain mah jalan kaki. Ya tumpak sendal. Yang punya sendal, yang jalan kaki alhamdulillah. Kemarin mah gitu ya, teman saya itu apa namanya? Encok. Gak bisa jalan tuh. Yang encok alhamdulillah juga. Orang lain mah berbaring di rumah sakit. Nungguin kapan dicabut nyawanya oleh Allah. Yang masih berbaring terus nyebutin alhamdulillah, teman-teman saya, tetangga saya kemarin dikubur alhamdulillah enggak balik lagi ke dunia. Tuh. Alhamdulillah terus aja melihat ke bawah biar kita ini sifat qanaat, bersifat qanaat. Artinya apa? Ridho atas pemberian Allah kepada kita. Itu aja. Bahkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai berkata begini, ya Allah, jangan kau turunkan semua nikmatku di dunia ini. Sampai begitu coba. Kenapa? Kalau semua kenikmatan yang kita rasakan saat ini Allah turunkan semuanya, di akhirat kita nggak kebagian. Mending dunia, mending akhirat. Mending dua-duanya, akhirat ongkoh ya. Dunia yaitu kita mah, tapi jangan semuanya. Kalau semuanya nanti gak kebagian. Coba orang-orang kafir, Fir'aun, kenikmatan dunianya itu Allah turunkan langsung ke dunia, semuanya. Akhirat gak kebagian tanda. Terus pilihnya mending semuanya, mending setengah-setengah, 50-50. Ya 50-50 aja lah gitu. Nanti masing-masing gitu nanti kenikmatannya di akhirat. Kalau di dunia ini merasakan nikmatnya begitu banyak, berarti di akhirat kenikmatannya sedikit. Itu aja. Makanya para sufi sampai mengatakan begini, mending capek di dunia, karena di dunia ini tempatnya hidup capek payah ini itu. Supaya nanti di akhirat yang hidup kita kekal, kenikmatan yang Allah berikan full semuanya. Tuh mantap, Masya Allah ya. Lanjut. Baru pembukaan. Itu ya. Cukup penampar. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat seiring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, Nabi akhir zaman, Nabi tercinta, Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat tabi'in, atba tabi'in, dan kepada kita semua selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumil qiyamah dapat syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Alangkah baiknya pengajian ini yang disebutnya tawakuf. Tawakuf itu bahasa Arab, artinya bisa dikategorikan menunggu Ramadan atau dijeda pengajian kita. Pengajian nanti dilanjutkan setelah Idul Fitri. Nanti ada mobil lewat. Biar mendengar. Pelan. Motornya berbala. Iya.
Jamaah rahimakumullah, mengenai bulan suci Ramadan yang bulan istimewa yang kita harapkan, yang kita tunggu-tunggu, bahkan di dalam Ramadan ini banyak keistimewaan, banyak keutamaannya yang Allah turunkan di bulan suci Ramadan yang tidak diturunkan di bulan-bulan yang lain. Maka dari itu, ayo kita persiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan rasa gembira. Dengan rasa gembira, persiapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti pas menjelang Ramadan iman kita supaya kuat. Jadi istiqomah. Jamaah rahimakumullah, nih sebenarnya temanya amal-amalan ya Pak ya, amal-amalan bulan Ramadan, tapi sama ini juga ya. Di antaranya hidup di dunia ini, karena hidup di dunia ini berliku-liku, bulak belok biar enak. Kalau nggak bulak belok nggak seru, kayak supir aja, kalau lompong kayak jalan tol tidur, tapi kalau bulak belok dia cenghar Pak Iwan ya, iya nggak bakalan tidur, kalau tidur nungsep ke jurang nantinya ya, itu bahaya ya, makanya enak bulak belok gitu, bulak belok. Guru Imam Ghazali radhiyallahu anhu yang namanya Imam Shibli radhiyallahu an, dia itu pernah mengaji kurang lebih lamanya 60 tahun. Wah, ya Masya Allah, ulama zaman dulu tuh Pak, 40 tahun ngajinya. Kita mah baru ngaji 5 tahun, Masya Allah udah capek ngaji seminggu 2 minggu sekali, capek terasa. Dulu ulama 40 tahun full tank. Tuh kalau ngisi bensin full tank 40 tahun, siang dan malam ngaji terus. Kita ada minggu sekali, kadang ada kadang enggak ya. Ngajinya asik kali. Iya. Kalau lagi nyangkut baru ingat ngaji, enggak nyangkut enggak. 40 tahun. Itu hadis kata gurunya, kau Imam Shibli telah mengaji kepadaku selama 40 tahun. Berapa hadis yang kau hafal? Gimana kata Imam Shibli, guru, alhamdulillah hadis yang ku hafal 4.000 hadis. 4.000 hadis. Tapi aku telah menyortir hadis yang 4.000 itu menjadi 400 hadis. Yang 400 hadis aku sortir lagi menjadi 40 hadis. 40 hadis disortir lagi menjadi 4 hadis. Ini hidup nih, hidup. Berarti amalan ibadah di dunia ini cuma 4 saja. Jangan banyak-banyak. Kalau kita ngamalin hadis Nabi 4.000 coba, gak bakalan keamalin. Coba. Gimana coba? Ini 4, isinya 4.000. Isinya. Sebenarnya yang 4.000 itu ngerucut ke 4 hadis Nabi. Itu kata Imam Ghazali ini, cerita ke muridnya, murid Abu Hamid ini. Imam Ghazali ini muridnya Imam Shibli. Ini cerita begini gitu. Kata Imam, kata gurunya nih, guru Imam Shibli, apa yang kau dapat dari 4 hadis itu? Tolong ceritakan. Kata Imam Shibli, i'mal lidunyaka biqadri maqamika fiha. Ini yang pertama. Beramallah kau atau kalian, kalau anda semua, lidunyaka, untuk dunia kau, biqadri maqamika fiha, dengan ukuran
hidupmu di dunia ini. Coba. Jadi tinggal ngajinya ngaji ini aja. Ngaji mikir ya. Ngaji mikir ini mikir Pak. Ini harus diamalkan nih. Ini isi hadis dari 4.000 tadi nih. Sebenarnya ya. Yang pertama, beramallah untuk dunia kau dengan ukuran hidupmu di dunia ini. Kalau kita hidupnya perkiraan 60 tahun, berarti yang mencari urusan dunianya itu ya segitu ukurannya, 40 tahun, 60 tahun. Jangan banyak-banyak. Kalau kita nyampe. Nyampe gak kira-kira 60 tahun? Kurang tahu kan kita. Ya ini waktu ini cuma 24 jam. Kita besok juga nggak ada ketentuan atau jaminan untuk hidup. Tuh. Ya mikir aja, urusan dunia itu urusannya carilah dunia seukuran hidupmu di dunia ini. Artinya ke situ. Seukuran hidup di dunia kita berapa? 24 jam ya udah gitu aja. Kayak burung pipit. Yang siang terbang, malam penuh tuh perutnya tuh udah gitu aja, gitu maksudnya. Jangan sampai harta kita begitu banyak jadi hisaban nanti di yaumil qiyamah. Artinya ya udah kita cari dunia ya boleh gitu. Boleh kita cari dunia, bahkan dianjurkan cari dunia untuk bekal akhirat. Yang tidak boleh itu hubud dunianya. Hubud dunia yang tidak boleh. Kalau mencari dunia ya harus carilah dunia seukuran hidupmu di dunia ini. Cari. Tapi yang tidak boleh itu hubud dunia. Apa hubud dunia? Jadi mencintai dunia, kalah dengan dunia ini. Koleksi. Kalah gitu ya. Kita ini petani, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanggung lagi nyangkul. Berarti walaupun dia tidak punya apa-apa, karena hubud dunia, kalah urusan dunia, kalah urusan akhirat dengan dunia. Tuh, kita lagi kerja atau kerja apa, tanggung tuh. Ini yang pertama. Jadi kalau mencari dunia, ya itu ukurannya segitu. Ya kita tinggal amalkan aja, gitu maksudnya ya. Carilah dunia dengan ukuran kita hidup di dunia ini. Ini pertama. Benar segitu doang ya. Yang keduanya, wa'mal li akhiratika biqadri baqaika fiha. Beramalah kalian untuk akhirat kalian dengan ukuran lamanya atau langgeng. Itu apa bahasa Indonesianya? Abadi. Terus apa lagi? Kekalnya kita di akhirat. Tuh. Karena hidup di dunia ini cuma sementara, ya, seperti orang yang musafir, seperti orang yang nyaba, itu tidak akan lama. Kita akan balik lagi ke bumi asal masing-masing, yaitu akhirat. Akhirat ini bako, langgeng, kekal. Selamanya kita hidup di sana. Orang yang udah dikubur tidak akan balik lagi ke dunia ini. Berarti urusan beramalnya untuk akhirat kita biqadri baqaika fiha, dengan ukuran lamanya kita hidup di akhirat. Lamanya berarti lama, berarti kalau kita berpikir di akhirat itu akan kekal, otomatis kita beramal ini sebanyak-banyaknya biar nggak habis nanti di sana. Itu kayak kita akan pulang kampung nih, setahun kita kerja untuk seminggu hidup di kampung. Itu kan biasanya begitu yang pulkam. Iya, habis seminggu kurang berarti itu. Apalagi yang udah beberapa bulan di sana. Itu. Jadi beramal kita terus banyak supaya nanti hidup di akhirat itu merasa enak. Kita kerja di sini untuk pulang kampung jarak berapa, kita kan udah berpikir, udah memanage uang kita ini. Wah, ongkos begini, segini. Nanti di sana kan nggak kerja kan di sana mah. Di akhirat itu nggak kerja lagi, nggak kerja. Maksudnya kita nggak sholat, nggak ngaji, nggak.
tinggal nikmatin amal kita yang udah dibuat di dunia ini. Udah, kita aja pulang kampung. Emang pulang kampung kerja lagi? Itu mah kacau atau pulang kampung kerja kehabisan ongkos gitu. Udah kehabisan ongkos. Ya kayak adik saya, dia kan di Jambi ya. Di Jambi cerita. Dia ceritanya pulang ke Jambi, ke kampung saya ya, itu adik saya. Itu nggak tahu kelamaan gitu ya. Akhirnya dia habis ongkosnya, habis bekalnya tuh di kampung. Jadi lama tuh, mau balik lagi ke sana nggak bisa. Akhirnya kerja mencari ongkos untuk balik ke Jambi. Masya Allah. Jangan gitu kita. Ya, berbekalah kita di sini, kerja beberapa bulan atau beberapa tahun untuk bekal nanti pas kita pulang kampung. Enak. Apa? Yaitu dengan 3 beramalnya yang terus menjadi investasi buat kita. Jadi bos lah kita kalau pulang kampung, udah jadi bos, jangan kerja lagi. Jadi bos aja, tinggal duduk manis, ngerokok, ngopi, enak, gitu aja. Ya enak, udah gitu. Jadi di akhirat itu seperti itu. Di antaranya yang 3 ini kata Nabi ini, kan iza matabnu ada in kotoa amaluhu illa min salasi. Sodakotin jariyah yang pertama tuh. Berarti kalau kita udah dikubur tuh, nggak sholat lagi, nggak ngaji lagi, nggak ngapa-ngapain lagi, kan udah tuh. Tapi tetap lagi banyak ya diantaranya itu ya, itu juga jariyah. Jariyah itu artinya sodakoh yang terus mengalir terus. Tuh investasi yang satu tuh, sodakoh jariyah. Mumpung kita masih itu, jadi persiapkan tuh satu. Yang keduanya ilmu yang bermanfaat atau yang dialap manfaat, diambil manfaat ilmu kita. Urusan apa aja, orang bisa ngaji, bisa sholat karena kita, orang bisa baca Al-Quran karena kita, terus diamalkan. Makanya para guru-guru kita itu aduh bonusnya banyak banget tuh, banyak banget tuh para kiai ya, yang ngajarkan santrinya, santri ngebuka, punya santri lagi, punya santri, waduh masya Allah terus aja. Dibom itu oleh malaikat dengan itu amal soleh, dibomnya ya, bukan nuklir, terus aja ngucur terus tuh. Ya kita ini mumpung masih hidup, karena di akhirat itu bako, artinya kekal, ya harus beramalnya itu ya kita mikir aja. Berarti ya harus persiapannya seperti itu, karena hidup kita akan kekal di sana. Yang ketiganya amal waladun solihun yad'u lahu bi khair. Anak yang soleh, anak yang soleha. Ini anak ini sebenarnya kategori anak ini ada 2 anak ini. Pertama ya anak yang nasab, artinya keturunan kita, atau anak murid bisa, atau anak pungut tuh, bukan anak darah dagingnya aja, bukan. Kita nggak punya anak, ngambil anak orang, kita didik, dia terus pesantrenin tuh, dijadi dia kiai, jadi anak soleh. Sama kalau kita meninggal itu jadi jariyah buat kita, bukan anak kita aja, bukan. Atau kita punya ilmu, kemampuan, punya ilmu, kita didik anak orang supaya menjadi anak soleh, sama dia akan mendoakan gurunya. Begitu. Jadi investasi, 3 investasi. Yang jadi pertanyaan, orang tua kita sudah meninggal, apakah orang tua kita ini menjadikan investasi untuk kita? Kita ini yang masih hidup nih, yang udah tua-tua ini, apakah kita ini jadi investasi orang tua atau bukan? Ini kita nih, ya harus jadi investasi kita nih. Walaupun kita punya anak, ya kita ini harus soleh, harus terus mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Tuh 3 nih. Mumpung masih hidup, itu doakan orang tua ya. Itu. Penting doakan aja, ya Allah mudah-mudahan Kau mengampuni dosanya, Kau memaafkan kesalahannya, Kau menempatkan di tempat yang penuh dengan ridho-Mu ya Allah. Itu sebenarnya. Itu yang kedua. Wa'mal li akhiratika bi qadri baqaika fiha. Ini ngajinya agak serius ya, karena ini mau bulan Ramadan.
Nggak ada nyanyi-nyanyian, nggak ada. Ada ini ngajinya agak serius. Ini ngaji tasawuf ya, ngaji tasawuf. Apalagi sekarang mau bulan Ramadan. Manfaatkan kita di bulan Ramadan ini untuk akhirat kita yang kekal, yang abadi nanti kita di sana. Ya, yang ketiganya, ya, hadis yang ketiganya, wa'mal lillahi biqadri hajatika ilaihi. Beramalah untuk Allah biqadri hajatika, dengan ukuran hajat kau kepada Allah, kebutuhan kita kepada Allah. Kita butuhnya tiap hari apa tiap minggu? Tiap detik kita butuh Allah. Tiap detik kita butuh Allah. Ya berarti beramalnya ya tiap detik. Tiap detik kita. Karena kenikmatan yang kita rasakan ini pemberian dari Allah tiap detik. Tiap detik pemberian Allah. Allah itu maha kaya, maha bijaksana, maha terus. Makanya beramalnya karena Allah itu ya tiap detik. Ya kita mah kadang-kadang ya butuh Allahnya itu kita lagi susah, ya Allah, bukan minta aja, bukan. Ini lagi susah baru ya Allah, aku pengen kerja, pengen sukses, pengen ini, pengen itu. Setelah sukses lupa kepada Allah. Kita nih ya, ini mah apa menghitung diri aja gitu. Itu hadis nih, kata Nabi begitu. Jadi kalau kita bisa mengamalkan, beramal untuk Allah itu ya biqadri hajatika ilaihi, ilaihi. Karena Allah itu memberi nikmat kepada kitanya terus menerus, berarti beramal untuk Allahnya terus menerus. Ayo lillah, ayo lillah. Makanya kalau beramal untuk Allah itu tidak akan kecewa, Pak. Tidak akan kecewa kalau kita beramal apapun untuk Allah. Tidak akan kecewa. Kalau kita beramal selain Allah itu akan ada kekecewaan. Contoh begini. Saya memberi apa aja. Tujuannya bukan lillah, tapi untuk dibalas kebaikan dengan satu orang. Kalau dia tidak membalas kebaikan yang saya keluarkan kebaikannya, itu pasti akan menjadi kekecewaan buat kita. Itu ya. Makanya kalau beramal ya beramal saja lillah. Itu contohnya ya. Kalau dengan supaya dia membalas kebaikan kita, berarti beramalnya kita itu bukan lillah. Pengen dibalas balas budi. Tuh. Kalau pengen dibalas budi berarti amalnya bukan karena Allah. Nanti jikalau dia tidak membalas budi akan ada kekecewaan kita ini. Kecewa pasti. Kutulungin kau. Aku lagi susah enggak kutulungin gitu ya. Itu biasanya kan gitu kita ya. Ya biasanya. Makanya sekarang ini ya susah apa ya? Ya emang susah ya. Beramal secara lillah itu susah. Kita mah pengen beramal tuh supaya dia balik lagi ke amal kita itu mah ya 50-50 ya, bukan karena Allah hakikatnya, bukan karena Allah. Kalau beramal karena Allah, mau dia balas budi mau kagak terserah, karena beramal itu diperintahkan oleh Allah melalui lisannya Rasulullah SAW. Beramal saja, beramal saja, walaupun dia tidak baik kepada kita, ya kita mah disuruh baik, ya baik saja. Makanya sampai ada keterangan ahsin man asa'a ilaika, berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Ini susah diamalkan, susah. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang balik lagi kepada kita, balik baik, itu namanya 50-50 ya, satu-satu. Kalau kita berbuat baik dibalas dengan kejelekan, kita harus terus berbuat baik, baru itu lillah beramalnya. Cuman susah, ya susah juga harus diamalkan. Harus diamalkan. Ya gimana, itu kan perintah. Ini hadis yang 4.000 ini ya isinya segitu. Gitu ya. Gitu, 4.000. Kalau ngamalin 4.000 kan nggak bisa, Pak Herman. 4 aja, 4 ini bisa nggak kita 4?
Nih, satu lagi nih, ya. Udah kemalaman. Wa'mal linnari biqadri sabrika ilaiha. Yang terakhir, beramalah untuk neraka dengan ukuran sabarnya kau. Artinya apa? So kamu mau maksiat, kayak mau beramal apa terserah. Karena hidup di dunia ini terserah gitu. Makanya sampai malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi, hiduplah kau di dunia ini terserah kamu, tapi awas kau akan mati. Tuh gitu kan. Jadi terserah hidup ini kita mau ngapain terserah, kayak mau jungkir balik kayak terserah, mau nonggeng, mau sujud, mau nggak sujud kayak terserah. Tapi ingat, fa innaka mayyitun, kau akan menjadi jenazah, akan mati. Berarti ya harus pikir kita. Itu tadi, beramalah untuk neraka. Artinya maksiat biqadri sabrika, dengan ukuran sabar kau masuk neraka. Sabar nggak masuk neraka? Ya kalau nggak sabar jangan gitu. Kalau kita ya siap Pak Ustadz, saya siap masuk neraka, oke terserah gitu. Kalau udah sabar berarti kuat badan kita. Ya coba-coba dibakar ini itu. Latihan nanti neraka kan dibakar katanya. Ya terserah gitu ya. Kalau kita emang sabar atas siksa Allah di neraka, ya berarti ya terserah itu. Karena hidup ini terserah kita. Beramal baik untuk kita, beramal buruk pun untuk kita. Kalau kita sabar menghadapi neraka nanti, ya berarti ya kita melakukan maksiat. Kalau kita tidak sabar akan kepedihan neraka, ya berarti jangan. Karena neraka itu ditempatkan khusus untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu ya, kesimpulannya hadis yang 4000 tadi, beramalah untuk duniamu dengan ukuran hidupmu di dunia ini. Itu panjang ya, pikir saja. Yang keduanya, beramal untuk akhiratmu dengan ukuran kekalmu di akhirat. Yang ketiganya, beramal untuk Allah dengan ukuran kau butuh Allah berapa gitu, berapa ukuran, seberapa ukurannya kita butuh kepada Allah. Yang terakhir, beramal untuk neraka dengan ukuran kuatnya kita, sabarnya kita nanti di neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini. Masya Allah, ini ngeri ya, ngeri pisan kalau bahasa Sunda pakai pisan. Ngeri banget. Kita ini belum bisa satu pun mengamalkan hadis Nabi. Hadis Nabi ya, kita tinggal muhasabah sendiri ya Allah gitu ya. Karena hidup ini cuma sementara, kita akan balik lagi ke tempat kita, ke tempat asal kita, yaitu akhirat tadi. Balik lagi kepada Allah. Makanya dikatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Beres tuh. Kalau udah balik lagi tuh ya beres. Nggak balik lagi ke sini tuh. Nah, persiapkan saja bekal kita di dunia ini, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Ya dengan apa aja yang kita mampu. Artinya supaya kita beramal kita ini jadi bekal nanti di akhir. Apalagi sekarang menjelang Ramadan, ini harus dimaksimalkan oleh kita ibadah di bulan suci Ramadan, karena sangat luar biasa fadilah atau keistimewaan di bulan Ramadan ini. Jadikan Ramadan yang akhir buat kita, supaya kita punya motivasi, punya pemikiran yang maksimal. Kalau kita punya pemikiran Ramadan ini Ramadan terakhir, berarti ya kita akan memaksimalkan ibadah Ramadan tahun ini. Kalau kita punya anggapan nanti juga Ramadan akan datang lagi gitu ya, itu nantinya error nanti pas bulan Ramadan. Tapi kalau dia punya pemikiran Ramadan ini terakhir, berarti dia harus segah-segah.
seperti ibarat orang yang mau divonis mati. Artinya kau akan dibunuh minggu depan. Coba kita bayangkan. Ibadah terus kita kepada Allah, bertobat karena kematian kita minggu depan. Walaupun dalam kenyataannya lebaran kita masih bergembira. Mudah-mudahan umur kita disampaikan pada Ramadan dan lebaran, yang mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Allah. Allahumma barik sya'bana wa ballighna Ramadan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah dari kebodohan saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudwa sofa wa dama kadar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.